bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam berbahagianya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan maunahnya kepada kita bersama sehingga kita dapat kembali menghadiri majelis tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga rahmat sejahtera kita doakan sama Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada tabi'in. Yang kami hormati Abi rohani kita bersama Imam Al-Mukhlisin, juga yang kita hormati Ketua PPI, dan juga yang kita hormati seluruh tungku-tungku abu-abu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga yang kita bangga-banggakan kepada seluruh tungku-tungku ibu-ibu yang telah ikut andil menyemarakkan tarawih, yang telah membantu, yang telah menjadi donatur sehingga nyamannya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan dalam hadis kudusi, barang siapa yang menyumbangkan ala kadar hartanya kepada tempat ibadah, bila seandainya belum sempat aku bantu, aku tambahkan kepada dia, sungguh aku malu, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah malu kepada hamba yang disumbangkan harta anak damah lain. Pernah dah sumbang dalam musalanya 500 ribu. Allah menyagelang kebalah malu ke Allah dengan hamba yang sumbangkan musalanya. Kah sebalik malu, yang sebenarnya kita yang harus malu kepada Allah. Begitu banyak Allah memberikan kesempatan dan kemewahan, kekayaan kita. Kadang-kadang limpah kita menyumbangkan kepada orang yang membutuhkan. Allah yang malu, kamu balik. Barang siapa yang mengutangkanku, kata Allah, pada tempat ibadat, niscaya aku akan bayarkan hutangnya. So menteng yang berhutang long ke Allah ibi pada tempat kebajikan, maka sungguh long bayi hutangnya. Pada suatu ketika subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdirikan para sahabat. Dialog pagi. Apa kata Rasul pada sahabat? Barang siapa yang menyedekahkan, yang mengudangkan hartanya kepada Allah, maka Allah akan menggantikan lipat-lipat ganda, kata Rasul. Seketika itu ada seorang sahabat. Dia punya kebun sawit, kebun kurma yang cukup luas, dan di dalamnya terletak satu buah rumah mewah. Dalam abih keken di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, long akan long putang harta long bak jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan seisi lampu rumah-rumah long putang kepada Allah Subhanahu wa taala. Leh semayang duha dua semajid sahabat ke begah bak rumah ke. Wahai rumah long, wahai isteri long, rumah dalam puh kalung utang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka idanya aja tak beda tempat lain. Coba kita bayangkan, anda kata suaranya tame bak rumah idanya. Bantau ibu salah membersin dah begah bak rumah idanya, kaje tak beda rumah sewa, rumah kau pujuk kau utang ke Allah. Putra jawaban. Tengkat sidak mentang muduka tahu salah ikun buta ke dia berumur ke. Bunuh baru ni, ada puas silap Tuhan ni. Hal belut. Tapi apa kata istri sahabat? Itu hak Allah, kembali kepada Allah. Begitu juga yang terjadi saat perang Tabuk. Apa kata Rasul? Gedanya membutuhkan dana untuk perang. Bak kepegah Bak Sayyidina Ali dan Abdurrahman bin Auf. Ya Rasulullah, luna peng 8 ribu dirhamขึ้นเลย Abdurrahman Rauf.
Tapi nyopet riba untuk keluarga lun. Tapi nyopet riba long pepinyam ke Allah Subhanahu wa taala. Coba di rata-rata hadis. Ge pepinyam ke begah. 8 riba dirham na harta long, tapi langjung je long hutang ke Allah hanya per riba dirham. Per riba dirham untuk keluarga lun. Maka barang kata yang ibu hutang jalan Allah akan ngebagi apa jangan ngebagi orang akhirat. Kadang dia nyangka ngebagi. Yang tu buat celeng mak ya nanti. Hanya hutang Allah yang. Yang menurut jumlah baca di dengku yang ni motor riba hana rata-rata riba ke apa dalam pada hobi. Nalang jemaat baca dalam tu beruh dia ju. Tak hutang Allah ya, dia hutang hamba hana ya dengan 4 cok. Tapi tak hutang Allah ya dia dapat 4 cok. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kami hormati seluruh ibu, bapak hadirin tamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ingat kembali satu pesan Luqmanul Hakim pada anaknya dan juga pada sahabatnya juga pada kita. Apa pesan Luqmanul Hakim? 4 perkara pesan Luqmanul Hakim pada kita. Yang pertama, ingat olehmu akan Allah. Yang pertama, ingat olehmu akan Allah. Dengan apa kita ingat Allah? Dengan mensyukuri pemberiannya Allah pada kita. Dengan apa kita mengingat Allah? Dengan melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya Allah Subhanahu wa taala. Ibi kado igop tunggu. Ulang tahun kan gat bi kado ibi. Boneka Pasolam mari lam yang kelinci gat bacut la dom sana se Pasolam mari ke bah pun tu tingat bukan naik ibi keji ibi pun kado dari ngolun. Tapi Allah begitu besar Allah berikan kepada kita nikmat rahmat Allah berikan, kita lupa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lari baby penggap terima kasih juga di Allah Ta'ala, gebi dunia, gebi anak, gebi perumah, gebi harta, gebi kedudukan, gebi harta sebagainya. Kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dangka, kata Allah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dariku, lupa kepadaku, kata Allah, ingat kehidupan akan melarat selalu, kata Allah. Sempit. Nah, peng diudah hansip, 10 juta lebih hansip. Nah, bermoh saboh heboh lebih melarat. Nah, kedudukan saboh dukan ia pangkat juga. Selalu kita dalam bundah kepada Allah Subhanahu. Ya kerawad. Kenapa? Kadang kita berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempit tunggu. Ni hansip, lebih hansip, tapi hansip. Nah, yang sekian kepopuleran hansip. Wadah suhu yaumal qiyamah dan tinggal uro kiamat kita nyong kebegat buta di Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, long ya Allah watel dalam dunia kali tu bujut nabi buta ya Allah, maka kesimpulan di Allah Subhanahu wa taala, engkau lupa padaku, engkau lupa kepada ayat-ayatku masa hidupmu dalam dunia kepada Allah. Maka ingat Allah baik dengan muslim pemberian Allah, baik dengan mengerjakan yaitu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang nunggu boleh puasa, kita lakukan semua itu merupakan kita teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik coba-coba dengan sembahyang berat hat siksa dengan sembahyang berat. 15 perkara siksa orang yang meninggalkan sembahyang. Membelah perkara kebelah kitab dan kitab ya wakit ya wahir. 6 masa udip dalam dunia. Rezeki tidak berkah, umur tidak berkah. Pada muka kita tidak dapat terlihat wajahnya, wajah orang yang saleh. Dan yang keempat, na'udzubillah min dzalik, kemungkinan besar kita tidak hidup dalam agama Islam. Yang kelima, seluruh doa yang kita doakan pada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mengangkatkan ke langit,
hantruk dulu tengah nak temayang. Kokoh dah bergaham. Dan yang keenam adalah semua kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain tidak akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Han nunggu, han numpuk tepu. Nyan bet dah begah dalam kubur menempak dengan Allah lah. Bawa teh tukrut maut dalam heboh perkara tu. Yang pertama dia melengah hina dia Allah Taala. Di hadapan Allah hina. Yang kedua katanya dalam keadaan lapar dan wabak Allah. Yang kedua gerah nunggu. Kalau pun tajib ia benar tapi ia benar, tetap kita tidak akan terasa kenyang tajib ia. Menya katanya hana tersemayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bek coba-coba kita dengan sembahyang. Damai dia ho mentang bahasa ke dia usah cukup raya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi tak dengar sama sekali hana ada bubur. Yang kedua, pesan Luqmanul Hakim pada kita, ingat olehmu akan mati. Ingat olehmu akan mati ke? Diingat mati. Dengan apa kita mengerti? Dengan kita mempersiapkan diri apa saja yang kita membutuhkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadat tunggu, berbuat baik sesama tunggu, amal yang saleh, semua yang dibutuhkan untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala kita mengerjakan untuk menghadapi yang namanya kematian. Iksiru zikra hazimil lazat, perbanyakkan olehmu akan ingat yang memotong nikmat atau lazat kita. Butuh mangat makanan adalah mati. Butuh mangat kena yang berumah nikmat, kena yang berumah mati. Maka cara ingat mati adalah berbuat baik sesama dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, pesan Luqmanul Hakim, lupakan olehmu kebaikan yang pernah kau berikan kepada orang lain. Lupakan olehmu kebaikan, sesuatu hal yang baik yang pernah kita berikan kepada orang lain. Pernah kita tolong kau tunggu. Pernah kita menyumbangkan ala kadar sedekah kita tunggu. Harta kita dan sebagainya untuk tempat kebaikan. Apa kata Luqman lagi? Lupakan oleh. Kenapa? Supaya kita tidak jadi ria tunggu. Takabur. Yang kedua, seakan-akan kita belum pernah melakukan sesuatu yang kebaikan kepada orang lain. Dengan kita melupakan yang pertama, kita selalu bersedekah kepada orang lain. Kenapa? Seakan-akan kita belum bersedekah. Jangan merasa kita sudah banyak bersedekah. Maka dengan kita melupakan hal yang sama, hal demikian, maka kita akan sebaru lain dengan bersedekah. Bek je kabur. Mahan pakai kadang BBO, kadang masalah peribadi kadang kadang pegah. Yang ada mengenal tolong kah orang yang kahan ampu pi banyak. Maka cara sabuh untuk tapu dua pada kabur Allah Subhanahu Wa Taala, pesan lagi lupakan olehmu kebaikan yang pernah kau berikan kepada orang lain. Yang keempat, lupakan olehmu keburukan yang pernah orang lain berikan kepada kita. Yang bayar tunggu. Kita pernah disekati orang, pernah ikuni gop tunggu, icibiri gop tunggu, itu nak digop tunggu. Tapi apa kata Allah? Lupakan olehmu keburukan orang lain kepada kita. Kenapa? Supaya tidak timbul dendam dalam hati kita. Oh, tunggu hidung hai long fikir baru tidak malung long pemaaf. Oh, long hai tunggu gara-gara jika long cerai berikan berumah. Gara-gara aja long fitnah long cerai dengan keluarga. Itulah sebab Luqmanul Hakim menganjurkan lupakan olehmu keburukan orang lain terhadap kita. Berat tunggu. Oh, long hae ke pemaaf. Long hae ni tu. Mungkin ada syaitan di hatimu. Hek tunggu. Buat pemaaf orang lain hek tunggu. Yang kerja kepada Rasul, afdalu a'mali ahmaduha. Sebaik-baik amal itu amal yang payah. Payah kita lakukan, payah kita lupakan. Buat pemaaf gop hek tunggu. Tapi cukup hari lebih pahala di Allah Subhanahu Wa Taala. Pada suatu ketika kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah, la taqdab faraddan mirara la taqdab
Kira uru agam ijak ba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia begah ya Rasul, cina wasit baklung. Kalaupun kadang-kadang duan wafat ya Rasulullah, baik payah kuda yang baru lain putra ya Rasulullah. La taqdab. Jangan marah. Gedanya lampu ya Rasulullah, la taqdab, jangan marah. Dengan kemarahan itu dapat membawa kehancuran. Maka yang kita ganjurkan oleh Luqmanul Hakim adalah lupakan olehmu adalah keburukan orang lain terhadap kita, supaya kita tidak jadi marah. Baik degi dendam ke lain, salah sabohnya kenyang kepegang. Cibri perumoh sampai tadi perumoh jok seri biasa gara-gara bengih. Tapoh gop sampai mati gara-gara bengih. Tapok rumah gop gara-gara bengih. Maka satu anjuran Rasulullah, la taqdab. Bila seanda la taqdab, maka mandu-mandu meredah. Maka ini diganjurkan oleh Rasulullah, apapun cerita tanganilah dengan pikiran, dengan hati yang dingin, juga pikiran dengan yang tenang. Insya Allah apapun yang kita lakukan tidak kedepankan emosi, insya Allah akan selesai. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga sehari-hari itu yang dia tok pada pahala puasa bengih nunggu. Dan yang sering bengih itu pada pahala puasa nunggu. Pada pahala puasa. Maka oleh karena demikian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan Luqmanul Hakim perkara insya-Allah damai, insya-Allah kembali kepada Allah bikal misalim atau bubi ngan urang hana salah ngan Allah jero tu yang dalam hadis sebut nekeun li Abi Abbas radhiyallahu an ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam dullani ala amalin ya Rasulullah cina bernyok le don pegah balung puput yang but tersebut Allah galak ke gelung dan juga manusia galak kulun. Putra jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idhad fi habikullah. Bubuk jauh dekat dalam dunia, insyaallah Allah akan galak ke kata. Wadhab fi ma indan nas. Yuhabbukan nas. Apabila engkau kerjakan sesuatu lebih baik kepada manusia, maka manusia juga akan cinta kepadamu. Dua perkara mandang. Jauh dengan Allah, jauh dengan manusia, insyaallah tawab Allah Subhanahu wa taala dempatkan di Allah Subhanahu wa taala wa husnul maaf. Amin amin ya mujahid basailin billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada para Ustaz Mizi yang telah memberikan tausiahnya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebagai informasi tambahan, insyaallah ceramah ba'da salat subuh untuk besok pagi insyaallah akan dibawakan oleh Tunku Fajri Kasim. Sedangkan penceramah Ramadan malam besok insyaallah akan dibawakan oleh Tunku Haji Mursyid Yahya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.